back to my YouTube channel Deviana Budiman. Balik lagi sama aku. Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama kalian ke aku, baik itu teman WA, terus teman kuliah, terus teman Instagram tuh banyak banget, sama teman Facebook juga. Teman-teman sekolah aku yang SMK dan SMP juga banyak yang nanyain gitu, awal mulanya terjun ke dunia YouTube itu gimana ceritanya, kok bisa jadi tertarik ke dunia YouTube gitu, gimana ceritanya gitu. Untuk itu, di video kali ini aku membahas tentang awal mulanya aku tertarik ke dunia YouTube, awal mulanya aku bisa punya channel YouTube gitu. Untuk itu jangan lupa ya, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel aku, baru nonton video aku, jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen, share juga ke sosial media kalian biar channel aku makin berkembang. Jangan lupa follow Instagram aku di sini. Di sini di follow ya. Jadi ceritanya, aku tuh punya channel YouTube itu udah lama sebenarnya, udah dari setahun yang lalu, setahun setengah lah gitu ya. Cuman aku baru berani upload video itu ya baru sekarang, baru bulan Maret 2020. Jadi aku nge-YouTube juga belum lama, baru sebulan. Dan ya aku juga masih belajar gitu. Terus aku juga waktu pas bikin channel YouTube, aku tuh masih kerja di salah satu minimarket. Aku di sana sebagai kasir, dan kalau misalkan masuk siang itu tuh paginya tuh bete di rumah. Terus ya kebanyakan main handphone gitu paginya. Kalau misalkan nggak ada aktivitas buat cuci baju atau nyetrika baju gitu kan bete ya. Ya udah, akhirnya karena keseringan main handphone, karena keseringan buka YouTube, jadi aku tuh sebulan kadang ngabisin buat paket internet aja kayak bayar wifi sebulan, jadi sekitar 300 atau 400 ribuan gitu, karena keseringan main handphone gitu. Karena aktivitas di handphone itu hampir seharian itu nggak lepas gitu dari handphone. Apalagi sekarang ya, kalau dulu sih masih mending gitu loh, sebulan 200 atau 250. Kalau sekarang udah over banget deh budget kalau buat internet itu. Makanya aku pengen banget masang wifi di rumah, jadi ya biar sekalian gitu bayarnya. Jadi kalau misalkan paket internet kan 400 ribu, dan malahan nih paket aku tuh sebulan kadang-kadang tuh bisa sampai 400 ribuan gitu. Jadi ngalahin wifi yang di rumah yang rata-rata 250 ribu atau sampai 300 ribu gitu kan ada tuh ya. Dan paket aku tuh pernah tembus sebulan itu 400 ribu karena aku keseringan buka YouTube. Termasuk sekarang, dan akhir-akhir ini atau sekarang ini juga sebulan tembus lebih kali 400 ribu. Dan aku lagi cari-cari yang murah yang sesuai lah dengan kantong gitu ya. Dan aku juga nonton YouTube juga ya, nggak yang sembarangan gitu, yang bermanfaat gitu. Buktinya ya sekarang ini aku jadi bisa, aku tahu caranya. Nah, aku kan punya channel udah lama tuh, dari 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu gitu. Cuman aku nggak pakai untuk upload video gitu. Aku cuma nonton aja, nonton kayak vlog artis. Terus salah satunya ya aku belajar nge-YouTube sama Kak Riri dan Kak Adlina gitu. Mereka tuh ngebahas tentang dunia per-YouTubean. Kalau misalkan kalian mau belajar tuh dunia per-YouTubean, kalian langsung cek aja channelnya mereka. Mereka tuh ngasih banyak banget manfaat untuk para YouTuber pemula. Dan tadinya juga aku tuh punya usaha gitu loh, punya salah satu usaha
crafter gitu. Di Shopee ada, di Instagram juga ada. Itu tuh namanya itu yang sering banget aku sebutin @devianacraft. Nah, kalian cek aja ya di Instagram sama di Shopee. Jadi itu tuh pembuatan bros gitu. Aku nerima orderannya itu ecer, grosir, sama paket souvenir. Nah, karena ada virus corona ini, jadi produksi aku tuh stop karena sebagian besar untuk bahan aksesoris itu aku belinya di Mangga 2 ya, di Mangga 2, baik aku datang langsung atau misalkan aku beli online, dan kebanyakan tokonya itu online pada tutup karena ya mungkin mereka nggak bisa berjualan karena sebagian besar penjualan mereka itu barangnya dari Cina ya, dan sedangkan sekarang Cina lagi dibatasin gitu loh, lagi susah pesen barangnya, terus sekalinya ada pun barangnya itu harganya cukup tinggi. Terus dengan adanya wabah ini, penjualan atau daya tarik masyarakat terhadap aksesoris ini sedikit kan. Sebagian besar masyarakat lebih minat ke bahan sembako gitu. Jadi untuk aksesoris sekarang agak sedikit susah, terutama yang souvenir ini ya. Dan kan sekarang nggak boleh ya yang namanya untuk wedding kayak gitu kan juga nggak boleh ya. Jadi untuk souvenir juga sedikit mati gitu loh aksesnya, dan akhirnya aku memutuskan untuk toko aku tutup dulu gitu. Aku juga ada beberapa gitu aku ngirim ke toko juga aku stop dulu karena toko mereka tutup, dan paket souvenir yang udah di booking ada beberapa gitu itu juga terpaksa diundur karena mereka belum bisa ngadain resepsi gitu. Dengan kondisi kayak begini kan mereka nggak bisa ngadain resepsi, sedangkan mereka udah booking, terus barangnya juga udah, bahannya juga udah ready di aku, cuman aku belum bisa produksi karena ya tanggalnya juga kan diundur gitu, nggak dibatalin tapi diundur. Dan sempet ya cukup prihatin juga sih sama mereka yang akan mengadakan acara gitu, cuman karena ada wabah seperti ini gitu jadi diundur karena ya nggak boleh gitu loh, pada dibubarin juga kan, nggak boleh ada kerumunan juga, kita lagi bener-bener harus stay di rumah gitu. Dan karena toko aku tutup, terus aku juga nggak produksi apa-apa, terus aku tuh salah satu tipikal orang tuh yang nggak bisa diem gitu. Aku tuh paling nggak bisa banget yang namanya diem. Aku tuh tipikal orang yang harus ada aja aku kerjain, harus ada aja aku ciptain, aku buat, itu tuh aku banget gitu loh. Dan dengan di rumah nggak ngapa-ngapain, aduh boring banget ini bukan aku banget gitu loh. Aku tuh bener-bener harus ada gitu yang aku kerjain, dan karena kejenuhan aku di rumah ya kembali ke handphone lagi dan handphone lagi gitu, YouTube lagi gitu. Dan akhirnya ada gitu kepikiran, tiba-tiba tring ide gitu. Oh ya, kenapa nggak channel YouTube aku aja yang aku kembangin gitu. Kan aku udah punya channel YouTube, tinggal bikin videonya aja. Cuman ada masalah lagi di situ. Aku mau bikin video apa gitu loh dengan aku yang bercadar ini gitu. Mau bikin apa? Kira-kira orang mau nggak ya nonton video aku gitu. Ya awalnya pasti pesimis dulu ya. Terus aku nggak tahu mau bikin video apa, mau apa yang mau aku sharing gitu loh ke orang-orang banyak. Terus belum tentu yang aku sharing juga bermanfaat gitu untuk orang banyak. Dan pas aku lihat-lihat gitu loh vlog-vlog orang gitu, kayaknya yang mereka bagi itu pasti ada manfaatnya untuk orang lain, nggak mungkin nggak ada manfaatnya gitu loh.
tinggal kitanya aja memilah-milah apa yang kita bagi gitu. Dan vlog pertama aku itu tentang tutorial hijab yang menutup dada dengan ya kapasitas aku yang masih kurang gitu ilmunya, belum paham yang namanya lighting, terus cara ngambil angle yang bagus kayak gimana gitu ya, dengan seadanya lah gitu, dengan keawaman aku gitu. Pas aku udah bikin video, terus aku editnya juga ya aku belum terlalu bisa ngedit gitu. Ya udah, kalau udah aku upload. Itu video pertama aku, nanti aku taruh linknya di description box ya, kalau misalkan kalian penasaran gitu loh video pertama aku kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Ya pokoknya ya seadanya lah ya, itu belum aku hapus sampai sekarang karena kenang-kenangan aja. Awal mulanya tuh ya kayak gitu loh, video hasil aku tuh kayak gitu. Ya makin kesini ya alhamdulillah kualitasnya makin ya lumayan lah ya, mungkin belum bisa dikatakan bagus atau mungkin belum bisa dikatakan baik videonya, kualitas videonya, cuman ya lebih lumayan lah daripada yang video yang pertama gitu. Dan setelah itu aku bikin video lagi yang kedua, ketiga, keempat, dan sampai dengan video saat ini gitu. Sempet aku di tengah jalan itu mentok gak punya ide gitu. Di subscriber aku 500 deh kalau nggak salah, 500 subscribe, terus aku buntu gitu, nggak tahu mau ngebahas apa lagi, nggak tahu apa yang mau aku bahas, sedangkan subscribe aku udah bisa dibilang ya lumayan ya, 500. Alhamdulillah, makasih buat kalian yang udah ngedukung channel aku, yang udah bantu channel aku buat berkembang. Makasih ya, alhamdulillah, terima kasih. Terus itu tuh buntu ya, pernah satu hari seharian aku cari topik, cari konten gitu, dan itu nggak nemu dari pagi sampai malam. Terus aku itu ngeliat salah satu Instagram YouTuber yang aku ikutin, itu Kak Adlina. Di temennya Kak Adlina itu nge-tag Kak Adlina, terus di repost sama Kak Adlina, dan dia bilang aku juga sama, aku juga kalau misalkan lagi punya ide langsung aku catat. Dan saran untuk kalian, kalau misalkan kalian mau bikin konten, kalian ya kalau misalkan langsung ada ide gitu ya, langsung tulis aja, soalnya takut lupa gitu. Dan setelah aku lihat story Instagramnya itu, aku langsung mikir gini, coba deh aku pakai metode ini gitu ya, siapa tahu aja aku nggak kehabisan ide gitu. Dan itu posisinya habis maghrib ya, habis sholat maghrib, aku langsung ngambil buku, langsung ngambil pulpen. Awal pertamanya itu aku tulis judul konten aku dari awal, dari yang nomor 1 aku tulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, maksudnya itu video ke-1 apa gitu ya, video ke-1 apa, video kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai yang paling baru gitu. Dan setelah aku nulis yang terbaru, ide-ide yang lain itu muncul gitu. Jadi kalau misalkan kita udah nulis nih, misalkan aku terakhir upload video itu ke 13, judulnya kalau nggak salah judulnya itu tentang aku tuh bikin ceker mercon di rumah. Setelah itu tuh bakalan ngekor gitu loh, habis ceker nanti bikin apa lagi, terus food udah berapa nih, misalkan konten yang aku bikin food udah berapa, terus yang belum
konten apa lagi di fashion, misalkan fashion, oh iya aku belum bikin konten tentang fashion, ya udah tambahin konten tentang fashion. Terus unboxing apa lagi, terus aku nge-review produk apa lagi gitu, tapi yang aku pakai ya, karena misalkan kalau nggak aku pakai juga kan sayang gitu loh, mau diapain gitu. Dan sama aku sharing cerita tentang pengalaman hidup aku. Itu tuh pas aku nulis aku nggak butuh lama, cuman 20 menit 50 judul jadi gitu loh. Ya mungkin belum aku saring sih, tapi seenggaknya gitu 50%-nya dari 50 judul itu bisa aku buat konten gitu. Dan alhamdulillah ini salah satu konten yang aku tulis pas aku buntu itu gitu. Jadi aku saranin nih ke kalian, kalau misalkan kalian lagi mentok atau lagi buntu kayak aku gini, kalian ikutin cara aku aja tadi gitu. Jadi tulis dulu konten kalian, dari video yang pertama kalian upload apa, video kedua, ketiga, keempat, nanti itu tuh bakalan mengalir sendiri, idenya bakalan pecah sendiri. Terus itu tangan tuh kayak nulis sendiri gitu, udah ngalir gitu aja gitu, kayak nggak ada halangan sama sekali. Orang aku dari pagi sampai maghrib itu aku nggak tahu mau bikin video apa, nggak tahu mau bikin konten apa, sampai aku ngomong begini, masa iya sih cuman sampai di sini doang gitu loh ngevlognya gitu, masa iya sih channel YouTube-nya cuman sampai sini doang, sedangkan subscriber itu udah banyak ya. Alhamdulillah kalau menurut aku udah banyak, meskipun belum mencapai target, tapi alhamdulillah aku bersyukur untuk 500 subscriber itu ya udah lumayan gitu. Masih ya sih cuman sampai sini doang gitu loh. Aku sampai ngambek sendiri sore-sore, coba mau maghrib aku ngambek sendiri, aku bingung. Dan akhirnya cuman dengan waktu 20 menit itu judul jadi. Dan untuk sekarang sih masih aku pilah-pilah. Dan buat kalian nih, aku kan video ini jadi salah satu yang aku tulis kemarin dan jadi referensi dari semua pertanyaan yang sering banget kalian tanyain ke aku. Nah, kalau misalkan kalian ada yang mau nanya sama aku, mau sharing ke aku, kalian boleh DM aku di @devianabudiman ya. Dan salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanya sama aku, selain gimana ceritanya, gimana awal mulanya bisa terjun ke dunia YouTube, mereka itu nanya, kok pakai cadar gitu, Kak sejak kapan pakai cadar, kok YouTuber pakai cadar gitu. Nah, itu bakalan aku jawab di konten selanjutnya ya. Buat kalian yang pengen juga aku bikin konten itu, kalian boleh komen di bawah nih, komen sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalkan followingnya banyak, yang komennya juga banyak, insya Allah aku bikinin konten tentang kenapa aku pakai cadar dan awal mulanya aku pakai cadar itu gimana. Nah, jadi awal mulanya aku Jadi awal mulanya aku nge-YouTube itu tadi yang pertama karena sebenarnya aku udah punya channel YouTube itu udah lama, karena aku sering nonton YouTube, sering nonton channel-channel orang, kayak misalkan Kak Wardah Molina tuh aku sering banget nonton videonya dia, kayak Kak Aida Afifa aku sering banget, aku hampir semuanya nonton video-videonya dia. Terus kalau Kak Adlina sama Kak Riri udah nggak usah ditanya ya, itu aku udah sering banget nonton video mereka. Dan channelnya Kak Intan Korek atau Kak Intan apa gitu ya namanya ya. Yang kedua, aku tuh tadinya kan punya usaha, terus usaha aku juga lagi tutup karena sebagian besar kan barangnya harus kita beli langsung, atau misalkan kita beli online shopnya lagi pada tutup ya.
Jadi itu, dan terus aku tuh bete di rumah. Aku tuh orangnya tipikal orang yang nggak bisa diem, pokoknya tipikal orang yang ada aja yang aku kerjain gitu. Jadi, dan karena keseringan nonton YouTube, akhirnya kepikiran buat, oh iya aku kan udah punya channel YouTube, kenapa nggak aku manfaatin, kenapa nggak aku kembangin aja channel YouTube-nya gitu. Dan akhirnya aku bikin video lah tentang channel YouTube. Awalnya juga aku malu, jujur aku malu banget. Aku bilang, aduh malu deh kayaknya upload video gitu di YouTube. Temen-temen aku pada tahu, pada ngeliatin gitu. Tadi nama isin nyahotes ya maneh. Tadinya tuh aku tuh malu gitu loh. Aku nggak berani expose channel aku. Paling beberapa orang doang yang aku kasih tahu, subscribe dong, aku udah punya channel YouTube nih, tapi subscribernya masih dikit. Kayak misalkan baru 5 yang subscribe, itu pun abang aku, adik aku. Malu, terus aku ngebagi ke teman, terus lama-lama ya terbiasa sendiri gitu loh, nggak malu, ya udah. Dan akhirnya berkembang. Alhamdulillah atas dukungan kalian juga gitu. Akhirnya channel aku sekarang udah lebih dari 500 subscribe ya, meskipun belum banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya makin berkembang lagi, makin banyak lagi subscribernya, dan aku juga makin kreatif lagi dalam pembuatan video, makin banyak lagi hal-hal positif yang bisa aku kasih ke kalian, banyak lagi hal-hal yang bermanfaat bisa aku kasih ke kalian gitu. Dan doain biar aku sehat selalu. Awal-awalnya juga aku belum bisa ngedit video, belum bisa kasih efek-efek gitu, terus buat apa namanya, pencahayaannya bagus. Enggak, aku juga nggak bisa, sama orang awam, orang gaptek sama teknologi. Dan aku juga kuliahnya juga nggak dalam basic teknologi gitu. Kemarin aku kuliahnya juga kan jurusan hukum, jadi sama yang kayak gini-gini tuh ya bisa dibilang awam lah ya. Dan akhirnya makin lama aku rajin belajar, rajin nonton tutorial ya. Alhamdulillah udah makin baik lah gitu, kualitas videonya udah lumayan. Nah, buat kalian yang baru terjun ke dunia YouTube, yang youtuber pemula sama kayak aku, harus rajin-rajin nonton tutorial ya. Meskipun kuotanya jebol ya, aku saranin sih pakai wifi ya, yang kayak paket berapa gitu sebulannya gitu. Aku juga lagi nyari. Buat kalian nih yang punya referensi, kalian udah pernah nyoba misalkan pakai IndiHome atau pakai First Media, terus paketnya murah, sinyalnya bagus, boleh kalian komen di bawah. Dan kalau misalkan punya link gitu loh, atau sales gitu atau apa gitu ya, yang First Media, IndiHome dan lain-lain sebagainya gitu, wifi di rumah, boleh kalian DM di Instagram aku ya. Aku lagi nyari sih sebenarnya, ya terutama ya udah pasti yang paketnya murah ya. Murah dan sinyalnya bagus gitu, untuk sekitar Depok ya, untuk area Depok, karena aku tinggalnya di Depok. Oke. Dan aku butuhnya juga yang masangnya tuh ya mungkin pasti ngantri ya, tapi ya mudah-mudahan sih agak cepet gitu, karena aku butuhnya cepet. Oke, boleh kalian DM di Instagram aku ya, nanti insya Allah aku balas. Oke. Nah, karena itu tadi, jadi makanya aku punya channel YouTube. Untuk sekarang, buat kalian pun, kalau misalkan kalian mau request konten, mau request video gitu, kalian boleh DM atau komen sebanyak-banyaknya di bawah. Kak, bikin konten ini dong, Kak, unboxing ini dong, Kak, review produk ini dong, Kak, review toko ini dong gitu loh. Kalian boleh di kolom komentar komen, atau enggak kalian DM di Instagram. Nanti kalau aku bikin videonya, insya Allah aku sebutin nama kalian ya, biar followers kalian naik. Oke, segitu dulu video aku tentang awal mulanya aku bikin channel YouTube. Buat kalian yang baru nonton dan baru bergabung di channel aku, baru mampir dan lain-lain sebagainya,
Jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen, share juga ke sosial media kalian biar channel aku makin berkembang. Oke? Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.